Eh, Pak Fadil kayaknya hari ini cerah sekali nih Pak. Semangat banget kayaknya. Ada apa sih Pak Fadil? Ya namanya kita harus selalu ceria Pak walaupun banyak masalah. Oh gitu. Biarlah masalah biar kita yang mengerti dan kita tangani gitu. Yaudah deh kita kayaknya kita akan ngobrol-ngobrol enak ke ruangan saya ya Pak ya. Ini ruangan saya kebetulan ber-AC nih Pak. Ini Pak silakan masuk Pak ke ruangan saya Pak. Oke siap Pak Wahyu. Ya silakan duduk Pak Fadil, cari tempat duduk yang enak ya nih. Saya bangkunya juga ada yang sofa, ada yang kayu jati. Terserah Pak Fadil. Oke silakan Pak. Jadi bagaimana nih? Gimana? Ini kayaknya cerah tapi walaupun cerah tapi banyak masalah tuh. Gimana tuh Pak? Iya sebenarnya masalah sih banyak nih Pak Wahyu. Cuman kaitannya sama yang bikin saya gundah-gulana nih. Di kelas saya ini ada permasalahan yang menyangkut apa namanya yang fundamental lah kalau saya bilang tuh yang ini. Nah, saya rencananya sekarang ini mau diskusi nih sama Pak Lutfi Pak ya. Boleh. Ada waktu nggak Pak? Ada ya? Oh boleh Pak, boleh silakan Pak. Saya untuk Pak Fadil pokoknya saya sudah menyiapkan waktu lah. Bagaimanapun pokoknya sudah saya siapkan. Silakan Pak, silakan Pak. Ya, jadi ada masalah nih Pak Wahyu, saya apa namanya orang tua saya itu orang tua murid yang ada di kelas saya itu kurang aktif Pak, kurang aktif gitu, kurang aktif. Jadi dari guru kelas yang sebelumnya di kelas 4, kemudian saya ngajar kelas 5 Pak. Iya. Tidak ada informasi apa-apa tentang orang tua murid saya ini sekarang gitu. Tapi yang dari guru kelas 3 itu apa namanya menyampaikan bahwa di kelas 3 aktif gitu. Tidak aktif. Makanya sekarang malah berbalik gitu kan. Iya. Hanya saya baru ya saya jadi paling memperkirakan loh kenapa gitu ya. Bagaimana gitu kan. Itu Pak Wahyu. Oh gitu, iya. Jadi di kelas Bapak sekarang kelas 5, orang tuanya itu tidak aktif. Di kelas 4 juga tidak aktif. Di kelas 3 itu aktif. Nah itu bagaimana sih Pak? Nih ceritanya nih jadi sampai sampai Pak Fadil tahu nih ya, itu pada tidak aktif itu sebabnya itu atau awalnya itu yang Pak Fadil temukan itu apa itu? Ya Pak Wahyu, saya nggak sengaja nih ceritanya. Ketika lagi ada orang tua yang datang main ke sekolah hari pertama sekolah. Nah, terus beliau menyapa saya, Pak Fadil ya? Iya Bu. Kenapa ya Bu? Saya mamanya Tasya Pak. Ini mamanya Arindra, ini mamanya Aca gitu. Terus, karena mama Aca itu punya anak juga di kelas 3, jadi dia nggak bisa ngobrol lama. Kemudian kebetulan nih Bu, saya mau ngobrol dong, boleh nggak gitu kan? Oh boleh Pak, boleh. Di mana Pak? Yuk kita ke kelas aja yuk. Kebetulan kelas saya itu lagi ada acara apa namanya sosialisasi hari pertama sekolah ya gitu di lapangan sama guru yang lain gitu. Kemudian udah saya ajak ke kelas, saya ngobrol Pak Wahyu tuh, saya ngobrol kan. Ya. Saya tanya ya, Bu kira-kira dulu di kelas 4 ada korlasnya siapa? Saya bilang gitu. Kebetulan saya Pak, saya bertiga gitu sama Mama Aca, tapi Mama Aca pas semester 2 dia udah mulai nggak terlalu aktif karena anaknya di kelas 3 kayaknya nggak bisa ditinggal gitu. Ya sudah berarti hanya kami berdua Pak.
Terus saya tanya lagi, kan emang nggak ada lagi Bu gitu loh, cuman Ibu berdua. Enggak Pak, saya nggak ada lagi nih, yang lain paling cuek banget Pak gitu kan gitu. Terus saya bilang ya gimana ya Bu, kok ini kenapa nih bisa kayak begini gitu kan. Terus saya coba tanya-tanya gitu kan. Jadi memang Pak masih ada banyak yang kerja gitu kan, yang kerja terus sama yang apa namanya, yang ya udah males lah katanya ketemu-temuan gitu loh. Padahal korlas itu kan gunanya bukan korlas itu kan nggak cuma satu orang Pak. Iya. Kalau menurut saya korlas itu ya semuanya terlibat gitu. Nggak ngandelin satu atau dua orang. Jadi mungkin hanya koordinator aja gitu kalau misalnya bilang koordinator. Cuman kalau untuk keaktifan ya harus semuanya lah gitu kan. Nah, ternyata memang masalahnya di situ banyak yang sudah kerja. Saya bilang, kenapa ya kok waktu di kelas 3 aktif? Kata Pak Dadan, saya bilang. Di kelas 4 Bu Yati belum ngomong apa-apa sama saya gitu kan. Tapi saya ngelihat, saya memperhatikan di grup kok kayaknya nggak pernah ada apa gitu, nggak ada untuk aktif-aktifnya gitu. Ada respon-respon aktif gitu, terus mau nanya apa gitu kan, nggak ada apa-apa. Jadi soalnya kayak udah grup kami tuh grup diem aja udah Pak gitu, kecuali kalau saya yang share baru gitu Pak. Nah intinya gini, diskusi yang saya pancing diskusi di kelompok di grup kelas itu ya hanya dia aja yang respon ternyata. Yang respon aja 3 orang 4 orang. Ya coba mungkin ada apa nih gitu. Nah ternyata memang masalahnya di situ banyak yang sudah kerja, adanya nggak kerja jadi kerja, terus ya ada lagi anaknya ada di kelas lain gitu. Ini tuh identifikasi saya. Iya. Nah, kalau saya lihat ya, saya berdasarkan cerita dari Bapak ya, yang jawab di grup WA itu saja, yang datang juga berdua atau bertiga, itu mamanya Aca, tadinya sibuk ya, tadinya bisa, sekarang jadi sibuk di kelas sebelumnya. Nah ini menurut yang saya dengar dari Pak Fadil ini, kira-kira ya menurut Pak Fadil, kira-kira Pak Fadil untuk kedepannya itu bagaimana nih menurut Pak Fadil nih? Rencana saya sih gini Pak, terdekat saya mau ngadain pertemuan dulu tuh, pertemuan sama orang tua murid semuanya gitu. Nah kebetulan saya bicara sama teman sejawat semua di forum briefing pulang. Saya jelaskan bahwa kok grup wali kelas saya seperti ini, itu wali murid saya gitu. Kan ada guru kelas 4-nya di situ. Kita ngobrol lah gitu, kita diskusi. Iya Pak, memang gitu. Terus ingat nggak waktu P5? Kebetulan waktu P5 saya sempat hadir tuh di diskusi kelas untuk menjelaskan P5, karena tahun kemarin kita hanya baru kelas 1 sama kelas 4 ngadain P5. Oh yang ini ya, yang cuma 2 orang yang datang, saya bilang gitu. Iya Pak, yang 2 orang itu loh katanya. Makanya kita kelasnya ngadain lagi, pertemuan lagi. Biar lebih ini. Oh itu gitu. Oh yang itu ya, kelas yang itu biar iya. Oh iya. Ya saya baru nggak. Oh iya, mamanya si Aca cuma sama mamanya Arindra doang yang berdua yang datang. Oh iya benar. Udah terus sampai bilang gini sama ya udah Pak, gini aja deh Bapak kepala sekolah, teman-teman sekalian, saya bilang saya mau ngadain ini nih, mau ngadain parenting, saya bilang saya mau ngadain parenting di kelas saya sendiri, saya mau izin, saya mau ngadain parenting. Terus Bapak kepala sekolah tanya, parentingnya maksudnya apa Pak Fadil? Satu, saya mau silaturahmi, yang kedua saya mau memaparkan program sekolah Pak, atau program kelas saya. Kemudian di silaturahmi itu saya mau menyelenggarakan acara pengembalian rapot. Nah dengan pengembalian rapot kan berarti ada beban moral tuh yang kira-kira mau buat dipanggil kan, mau datang gitu ke sekolah. Itu pancingannya Pak, saya gitu. Oh berarti pengembalian rapot ya? Kayaknya baru sekarang nih ada pengembalian rapot. Ya tahun-tahun kemarin kita nggak pernah tuh dengar yang namanya pengembalian rapot. Itu Pak, makanya dengan pancingan seperti itu mudah-mudahan orang tua mau datang gitu, karena ada tanggung jawab, nggak cuma ngambil, tapi ngembalin juga harus datang gitu loh, nggak cuma anak. Ya udah nggak apa-apa, bagus Pak Fadil. Ya udah coba, kebetulan teman saya Pak Urip bagian kurikulum
saya bagian kesiswaan, jadi ya udah tolong diomongin nih. Hari ini putus, besok tinggal pelaksanaannya gimana? Ya, mulai saya ngomong sama Pak Urip sebentar, waktu ya satu jam lah saya ngobrol. Akhirnya bikin surat edaran, kemudian untuk kelas 1 sampai kelas 6 wajib dan diatur waktunya gitu. Nah, sudah saya laksanakan tuh hari Kamis. Kebetulan saya jadwal hari Kamis, dapat hari Kamis. Ternyata yang datang ya Allah. Kenapa tuh Pak Fadil? 20 orang, 20% lah sampai 30% lah Pak. Waduh. Kalau memang banyak kerja mungkin 50% lah mereka datang. Tapi saya tanya kemana mamanya? Nggak tahu Pak. Jadi yang nggak datang tuh saya tanyain gitu kan. Nah, proses pengembalian rapat itu ya saya sedikit parenting juga sama program sekolah yang ada, program kelas juga saya. Terus saya tanya kenapa sih kayak gini gitu kan? Kok sekarang jadi kayak begini-gini menurut Bu Yatmi jadi begini kok kenapa dulu padahal ngomong nggak kayak gini? Ya Pak, soalnya banyak yang ini. Ya udah gini aja deh Bu. Saya minta nanti kapan-kapan waktu setiap bulan saya ngadain pertemuan rutin deh satu bulan. Ya apa rujak party, apa gitu kan. Yang penting ada buat ngobrolnya gitu. Mau di sekolah boleh, mau di rumah siapapun boleh saya bilang. Yang penting hari libur, jangan hari biasa gitu karena saya waktunya mepet. Iya. Oh iya udah Pak, setuju gitu kan. Jalannya setuju. Nah, insya Allah bulan-bulan ini sekitar akhir bulan kita mengadakan pertemuan. Nah ini saya coba buat aktif di grup gitu kan. Saya sering aktif di grup, respon ya gitu. Gimana nih gitu loh. Ada nggak responnya? Alhamdulillah Pak udah nambah. Alhamdulillah nambah. 2-3 orang nambah lah, yang tadi cuma 3 orang jadi 6-7 orang yang aktif, yang respon, terus ngasih saran juga gitu. Ini ya udah berarti insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya ada panjang umur, sehat walafiat, kita mau ngadain kegiatan yang sebulan sekali itu Pak rutin. Gitu. Jadi rencananya itu ya untuk mengadakan rujak party karena sebelumnya itu pertemuan dengan orang tua murid dengan kunci utama itu pengambilan raport, ternyata yang datang sekitar 20% gitu ya Pak Fadil ya. Betul Pak Wahyu. Pusing saya jadinya kalau saat itu. Iya. Ini mengenai keaktifan orang tua murid ini menurut Pak Fadil itu apa sih fungsinya ini, maksudnya tingkatnya itu apa nih, penting atau gimana nih, sangat apa atau apa tuh menurut Pak Fadil? Ya kalau saya menganggapnya sangat penting. Namun yang saya alami sekarang ini benar-benar ya nggak bisa ngapa-ngapain Pak Wahyu. Jadi komunikasi kita juga buat apa, buat ke anak-anak juga nggak bisa gitu. Nah, karena memang ya ampun kayaknya ya udahlah, udah ada gurunya ini gitu kan. Atau mungkin saya juga belum tahu, belum curhat dari hati ke hati. Jadi saya nganggapnya masih jauh dari inilah, dari yang pengalaman wali murid saya dulu gitu. Ini yang paling pengalaman saya selama mengajar wali murid ini yang paling aduhai lah, paling aduhai, bikin pusing saya gitu. Oke, berarti ini kelasnya Pak Fadil yang kelas 5 ini ya, untuk partisipasi orang tuanya itu menurut Pak Fadil itu sangat penting ya untuk kemajuan kelas, kemajuan sekolah, dan kemajuan anak-anak itu ya. Oke deh, Pak Fadil, menurut Pak Fadil selain pentingnya ini bisa dijabarkan lebih luas lagi Pak, mungkin untuk Pak Fadil pengen mencari mungkin grup orang tua murid yang bingung biodata, atau misalnya pengen mengetahui pentingnya ini sejauh mana gitu Pak? Ya, dijelaskan lebih lanjut lagi. Jadi nanti mungkin program yang akan saya jalankan itu nanti akan saya coba tindak lanjuti dengan tadi saya bilang ngobrol secara dari hati ke hati. Kemudian kalau dari hati ke hati itu kan berarti
lebih dekat gitu ya. Ibu kerja di mana? Betul. Ayahnya kerja di mana gitu kan, rumahnya di mana gitu. Nanti juga itu jadi saya catatan. Saya akan kumpulkan data tersebut. Selain dari data siswa yang saya terima dari operator sekolah, nah satu-satu akan saya ajak ngobrol. Untuk yang pertemuan pertama saya nggak terlalu berharap gitu kan. Yang penting berapa aja datang, bukannya saya pengen tahu. Nah, nanti mungkin dari situ berkembang informasi-informasi tentang yang lainnya dari yang datang itu gitu. Nah, mudah-mudahan nanti saya follow up terus sampai akhirnya mudah-mudahan semua dalam waktu dekat sebelum berakhirnya masa kelas 5 ya, target saya sebelum acara HGN. Sebelum acara HGN, insya Allah mudah-mudahan target saya akan jadi kelas yang solid gitu loh, yang aktif, yang kolaboratif gitu loh. Luar biasa. Karena nanti di acara HGN itu kita akan punya program guest teacher, Pak. Jadi dari orang tua murid yang punya kompetensi atau punya pengalaman atau punya apalah yang bisa ditularkan ke anak-anak di sekolah yang temanya dalam pendidikan, kewirausahaan, apapun pokoknya berkaitan sama kemajuan perkembangan bakat dan potensi anak-anak, itu akan kita lakukan. Jadi kita ngundang dalam satu kelas itu 1 atau 2 orang wali murid untuk mengajar di kelas kita masing-masing, dan waktunya itu kita targetkan memang dari pagi sampai siang gitu, biar mereka merasakan juga bagaimana memanajemen, kemudian mengarahkan anak-anak, kemudian berkolaborasi sama anak-anak biar dapat nanti apa yang akan dituju untuk pelajaran hari ini gitu. Mungkin itu Pak Wahyu. Baik Pak, ini untuk tindak lanjutnya luar biasa sekali ya. Jadi untuk kemajuan sekolah, untuk guest teacher dalam beberapa bulan akhir ini, orang tua akan diundang untuk menjadi pembicara. Semoga nanti anak-anak tuh dapat pandangan mengenai pekerjaan atau masa depan mereka dari contoh real dari pekerjaan orang tua tersebut. Baik Pak Fadil, saya rasa percakapannya cukup bagus ya, cukup menarik nih, sehingga Pak Fadil saat ini sudah terbuka, sudah mengenai permasalahannya sudah diceritakan, ada berurutan ya. Oke Pak Fadil, gimana, cukup Pak, selesai? Ya, saya pikir sudah cukup Pak. Cukup ya. Oke. Terima kasih Pak atas yang kita bicarakan ini. Mudah-mudahan pembicaraan ini ada manfaatnya buat saya, dan insya Allah jadi semangat motivasi buat saya menjalankan program yang akan saya lakukan. Terima kasih Pak sebelumnya atas waktunya. Apalagi kita berbicara di ruang ber-AC ya kan, di tempat yang istimewa. Nanti Pak Fadil bisa kembali ke ruangan atau ke kelasnya untuk menindaklanjuti yang sudah kita bicarakan seperti ini. Oke Pak, kita bisa keluar dulu. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Fadil. Selamat siang Pak Wahyu Hidayat. Selamat siang Pak Fadil. Aduh. Iya, kemarin WA saya. Saya lagi ada kegiatan lain, jadi mohon maaf, baru tadi malam saya baca, saya buka terus karena mungkin sudah malam waktunya istirahat, saya memutuskan untuk besok aja deh di sekolah kalau ketemu Pak Wahyu, saya mau ada apa gitu. Kira-kira ada apa ya Pak Wahyu? Di WA-nya bilang mau ada hal yang pengen dibicarakan. Kira-kira ada apa ya Pak Wahyu? Boleh disampaikan Pak Wahyu, silakan. Ya, terima kasih ini Pak Fadil ya. Pak Fadil sebenarnya sih dalam beberapa hari ini saya bingung ya Pak ya, banyak permasalahan gitu ya. Saya pengen WA ke Pak Fadil, khawatir Pak Fadil sibuk. Saya pengen telepon Pak Fadil, khawatir ya karena Pak Fadil banyak job tambahan di sekolah ya kan. Jadi ada pas kesempatan ini nih Pak nih, untung semalam saya udah WA mau bicara gitu, pas kebetulan lagi hari ini Pak Fadil mau langsung ada waktu gitu mau bicara dengan saya gitu. Jadi gini Pak, sebenarnya ya
saya mau ngobrol ini dalam beberapa hari ini saya ada ya murid di kelas saya itu ya yang dalam belajar itu tertidur gitu Pak. Tertidur sebelumnya dalam beberapa hari ini murid nggak masalah Pak. Maksudnya tuh tertidurnya bukan di jam pelajaran, tapi ketika waktu pas belajar saya dalam pelajaran bahasa Inggris dia itu tertidur pada waktu penjelasan ya, tangannya ya seperti ini Pak ya, begini di atas meja seperti itu. Nah langsunglah saya tegur secara baik-baik, Rangga kok kamu tertidur ya, saya bilang seperti itu. Nah terus dia langsung bangun, ngelihat saya lalu merhatikan saya, jadi dia langsung refleks, langsung melihat seperti itu. Nah sekali waktu seperti itu Pak, jadi udah 2 kali nih. Yang pertama dia itu tertidur ketika belum ada pelajaran, ketika saya datang dia udah tertidur. Terus ketika saya menyapa anak-anak mau memulai pembelajaran dia itu terbangun. Nah yang kedua itu ketika saya belajar penjelasan atau dia tertidur. Nah seperti itu. Dan yang ketiga ini Pak, kasus yang ketiga, maksudnya tuh informasi yang ketiga dari rekan kerja atau guru yang lain, dia itu juga sama Pak kasusnya, itu juga tertidur di kelas ketika ada pembelajaran. Nah ini Pak, jadi tujuan saya ini saya ingin berbicara dengan Pak Fadil mengenai permasalahan saya, sehingga saya ini bisa menemukan jalan terbaik dari diskusi dengan Bapak ini, dengan pembicaraan seperti ini, percakapan seperti ini, dari permasalahan yang ada di kelas seperti itu Pak. Ya, masalah anak yang di kelas ya Pak Wahyu ya? Iya betul Pak, ini yang di kelas tidur gitu ya. Tertidur, laporan guru juga bilang ada yang tertidur, rekan kerja atau yang sama guru ngajar di kelas tersebut. Bahkan ya dia punya bukti gitu. Bukti otentik di foto gitu. Nah betul Pak, di foto. Disangkanya saya nggak percaya, langsung dipoto gitu. Nah ini ini kelihatan benar nih jadinya nih. Saya juga pernah ngalamin gitu. Jadi memang menurut Pak Wahyu seberapa besar pengaruhnya terhadap Bapak yang mengajar dan pengaruhnya terhadap anak tersebut, kira-kira seperti apa Pak? Ya sebenarnya sih untuk saya ketika saya mengajar, ketika ada murid yang tertidur, itu kan akan mengganggu hasil belajar ya Pak, hasil tujuan saya dalam belajar. Anak juga dalam belajar tidak bisa mencapai target belajarnya, tujuan pembelajaran seperti itu. Jadi ini sangat besar sekali Pak ya. Saya sebagai guru itu hasil belajar anak-anak kan dalam setiap kegiatan itu, baik dalam kegiatan belajar akhir dalam 1 hari, atau ketika dalam diskusi kelompok ya, atau ketika itu dalam kelompok diskusi juga, dia itu sangat penting masing-masing itu saling mengisi anak-anak itu. Jadi ketika saling mengisi diskusi, anak-anak bisa saling memberikan kemampuan belajarnya, memberikan kemampuan vocabulary-nya, perbenaran katanya, dan mereka bisa menukar ide ketika dalam kelompok. Nah ketika dalam kelompok itu anak-anak ada yang tertidur, nah ini otomatis kan kelompok ini jadinya pincang ya, jadinya nggak sinkron gitu. Jadi nggak maksimal gitu ya, nggak maksimal gitu. Tidak maksimal. Jadi anak itu ada yang kekurangan, yang dia ini aturan memberikan ide atau memberikan kata-kata perbenaran kata, atau yang lainnya yang temannya ingin memberikan saran atau memberikan ide ke dia ini. Nah ini karena dia satu tertidur, jadi itu tidak maksimal. Nah seperti itu. Dan guru juga untuk mengajar hasilnya itu tidak mencapai target dan pembelajaran karena ada siswa tersebut yang tertidur di dalam kelas.
seperti itu Pak. Ya. Jadi karena anak tersebut tertidur, dampaknya pengaruhnya sangat besar ya buat Pak Sangat Wahyu. besar sekali Pak, itu bagi guru ya, bagi Harusnya guru betul. ngajar ya. Apalagi sebagai saya sebagai walasnya juga, wali kelasnya juga dapat laporan dari guru yang lain, siswa tersebut tertidur, ada bukti otentiknya berupa foto, dipoto, Pak nih dia tertidur nih Pak nih. Mungkin guru tersebut foto Pak, bukan sekali 2 kali Pak. Makanya di foto mungkin ya, makanya dia langsung laporan nih Pak, nih ada buktinya nih foto. Nah seperti itu. Gitu Pak. Iya. Artinya sudah tersebar lah. Iya betul. Dari guru yang lain. Betul. Menurut Pak Wahyu nih, kira-kira gitu. Keberhasilan anak yang seperti itu menurut Wahyu kalau misalnya diukur, jadi menurut Wahyu ini ada masalah nih ya. Nah, seberapa besar masalahnya sih buat anak tersebut? Kalau memang pengaruhnya itu besar atau tidak? Kira-kira kalau misalnya digambarkan dari rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira ini anak tersebut ini menurut anggapan Pak Wahyu itu seberapa poinnya Pak? Pentingnya itu poinnya. Maksudnya pengaruhnya itu. Sekarang ini dalam kondisi rentang poin berapa ini kira-kira? Dalam pembelajaran pengaruhnya ya? Ya. Ini kalau saya kasih poin 1 sampai 10 nilainya 10 Pak. 10 berarti bagus dong kalau 10 mah. Maaf Pak. Maksudnya penting bagi pembelajaran, bagi saya sih nilainya 10. Tapi kalau misalnya yang merugikan ya nilainya 1 Pak. 1? Iya, karena kan dia cuma hadir sebentar terus tertidur. Full gitu ya. Iya, kalau nggak dibangunin Pak. Nggak bangun. Nggak bangun. Itu juga biasa. 1 loh poinnya Masih. 1 Pak. Karena walaupun saya tegur pernah sekali waktu, tapi ya itu masih ngantuk Pak. Masih ada merah-merah gitu matanya Pak. Jadi dalam kondisi seperti itu kurang untuk berpikir, kurang fokus seperti itu Pak Padi. Berarti Pak Wahyu, saya lihat dan saya dengar ini berarti poinnya sangat rendah ya untuk Pak. pencapaian Pak Wahyu dalam mengajar pengaruhnya di sekolah atau di kelas ya. Betul. Nah, pengalaman ini kira-kira apakah Pak Wahyu punya rencana buat supaya anak tersebut gimana gitu? Betul. Baik Pak. Apa pernah Pak Wahyu melakukan apa gitu ke anak tersebut? Apa yang mesti dia siapkan dalam kelas gitu? Gimana Pak Wahyu? Baik, sebelumnya kan saya sudah melakukan respon ke siswa tersebut dengan menanyakan kenapa tidur di kelas gitu kan. Dia langsung bangun, refleks, langsung ngelihat ke saya, tapi walaupun dengan matanya masih merah itu ya, masih terlihat ngantuk, dia mencoba memperhatikan saya, tapi saya tahu itu masih kurang efektif gitu ya. Untuk kedepannya ya Pak, rencana saya ya itu karena juga sudah ada laporan dari guru yang lain ya, terkenal ini ngantuk, tertidur, saya akan memanggil siswa tersebut untuk diskusi ya, diskusi mengenai permasalahannya dia, kenapa dia itu sering tertidur di sekolah, kenapa mengantuk di sekolah. Itu yang pertama, saya akan diskusi berbicara langsung dengan dia, mungkin di ruang kosong atau di ruang guru atau di ruang lab komputer. Itu yang pertama, diskusi. Yang kedua ya, apabila diskusi ini secara langsung saya menanyakan tidak berhasil, saya akan menanyakan kondisi di rumah kepada orang tuanya. Apakah aktivitasnya di rumah itu apa saja gitu, sehingga siswa tersebut sering mengantuk di sekolah ya.
Yang ketiga ini saya akan koordinasi dengan guru-guru yang lain, sekaligus bertemu dengan orang tua. Saya undang seluruhnya orang tua murid di kelas, ya, mengenai program-program sekolah, sekaligus saya akan membicarakan mengenai siswa-siswa yang sudah teridentifikasi, termasuk yang ini, siswa saya ini yang sering tertidur di kelas, sehingga saya akan jabarkan, orang tuanya tahu, dan orang tua yang lain akan memberikan solusi, akan memberikan pendapat, akan memberikan ide-ide mengenai untuk kemajuan anak-anak kita semua di kelas, seperti itu Pak. Jadi saya ada 3 program gitu. Siap. Luar biasa tuh rencananya Pak Wahyu. Mudah-mudahan ini ya namanya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Itu luar biasa. Mudah-mudahan itu langkah awal. Kira-kira ketika nanti sudah jalan aksinya, rencananya Pak Wahyu, kira-kira dari poin 1 tadi inginnya kemana Pak Wahyu? Mau ke poin berapa buat perkembangan tersebut? Poin nomor 1 atau semuanya ini Pak? Maksudnya tadi dapat poin 1 kan tuh anak. Itu anak kasih poin 1 buat pengaruh perkembangan dia di kelas. Kira-kira kalau misalnya sudah menjalankan ini. Pak, putus Pak suaranya. Poin berapa mau dapat buat anak itu? Dari 1 mau meningkat ke berapa? Nah, ini saya pengen meningkat ini minim-minim itu antara 8 dan 9 Pak. Luar biasa. Antara 8 dan 9 saya ingin meningkat anak tersebut dari 8 sampai 9 ya. Karena ini saya ingin anak-anak di dalam kelas, khususnya untuk di wali kelas saya ini datang ke sekolah itu untuk belajar Pak ya. Siap. Luar biasa. Benar, kita harus menghargai waktu, menghargai dirinya sebagai seorang pelajar, menghargai semua lingkungannya, menghargai guru yang mengajar, ya, termasuk juga menghargai atau mentaati atau meyakini tata tertib kita di sekolah atau di kelas itu adalah untuk belajar, seperti itu. Benar. Setuju Pak Wahyu, setuju. Ya? Saya mendukung apa yang Pak Wahyu mau lakukan. Rencananya seperti itu. Mudah-mudahan nanti berapa minggu lagi kita ngobrol lagi Pak Wahyu ya. Kita ngobrol lagi. Saya mau tahu perkembangannya, apakah poin yang tadi dicanangkan sama Pak Wahyu dari 1 jadi 8, saya akan coba pengen dengar lagi ceritanya. Prosesnya gimana? Saya bilang menarik banget. Jadi saya minta nanti Pak Wahyu dalam beberapa minggu ini nanti saya kabarin lagi Pak Wahyu, saya mau minta waktunya untuk menginformasikan bahwa ada perkembangan apakah di situ. Mudah-mudahan apa yang Pak Wahyu lakukan ini bisa berhasil dengan baik. Tetap kami dukung, guru-guru semuanya mendukung Pak Wahyu semuanya. Kalau gitu terima kasih Pak Wahyu atas pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kita ambil hikmahnya dan kita buang yang tidak berguna. Begitu Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu ya. Terima kasih Pak Wahyu. Saya kembali ke tempat saya. Terima kasih Pak Wahyu ya. Terima kasih Pak. Saya juga mau kembali ke ruang ngajar saya Pak. Silakan Pak.